Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan Ibu semuanya. Selamat bertemu kembali, selamat bergabung kembali dalam rangka mengikuti webinar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat sehat kepada kita semua, sehingga kita pada siang hari ini masih bisa berkumpul bersama meskipun tidak tatap muka secara langsung ya, melalui Zoom secara online dalam rangka mengikuti kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh IDEA Training. Kali ini kita akan berdiskusi dengan tema regulasi pengadaan barang dan jasa di BUMD serta e-procurement di BUMN dan BUMD. Itu. Baik, insya Allah kegiatan ini akan kita laksanakan kurang lebih 2 jam ke depan ya. Jadi kita akan ada 2 sesi materi. Yang pertama terkait e-procurement pada BUMN BUMD, nanti akan disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Rasiban. Beliau selaku co-founder dari PT IDEA Prolog Indonesia. Background beliau adalah IT, ahli procurement sejak tahun 2001. Beliau juga sering mengisi pelatihan dan sertifikasi di bidang IT, pengadaan barang jasa. Beliau juga asesor dan master trainer BNSP. Dan beliau juga selaku dosen sistem informasi di Stikom, Cipta Karya Informatika Jakarta. Nanti untuk sesi 2 kita akan membahas terkait regulasi ya, regulasi pengadaan barang jasa di BUMN atau BUMD dengan narasumber Bapak Nandang Sustisna seperti itu. Jadi harapan kami Bapak Ibu bisa lanjut bergabung sampai dengan jam 4 waktu Indonesia Barat nanti untuk mengikuti sesi 1 dan sesi 2 seperti itu. Baik, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait webinar. Jadi webinar ini adalah gratis ya, tidak berbayar. Namun apabila Bapak dan Ibu menginginkan e-sertifikat dari kami, itu berbayar sebesar Rp100.000 per orang. Nanti jika yang berminat, Bapak Ibu bisa konfirmasi ulang ke nomor yang sudah menginfokan Bapak Ibu terkait pendaftaran dan link Zoom seperti itu. Selanjutnya untuk sesi tanya jawab, kita fleksibel ya Bapak dan Ibu semuanya. Silakan apabila di tengah-tengah penjelasan dari narasumber ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung raise hand atau bisa chat di fasilitas chat di Zoom kita ini. Nanti akan saya bacakan. Kemudian yang raise hand akan saya beri giliran untuk bertanya secara langsung kepada narasumber. Baik, alhamdulillah narasumber pertama kita Bapak Rasiban juga sudah hadir di Zoom ini. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja Bapak dan Ibu untuk sesi 1 terkait e-procurement BUMN dan BUMD. Baik Pak Rasiban, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada siang ini izinkan saya memperkenalkan diri. Ya, tadi sudah dikenalkan lebih dulu dengan Mas Agung ya. Saya Rasiban dari PT IDEA Prolog Indonesia sebagai co-founder. Ya, saya berdua dengan Pak Nandang mendirikan PT IDEA Prolog Indonesia. PT IDEA Prolog Indonesia adalah konsultan khusus gitu ya di bidang pengadaan barang dan jasa, baik itu konsultan, pengembangan dari IT
juga pelatihan. Jadi membahas khusus spesial gitu di BUMD dan BUMN. Dan saya lihat ini pada siang ini juga banyak nih, ada BUMD ya, BUMD dan BUMN. BUMD semua kah, Mas Agung, atau ada BUMN-nya juga ini? Kayaknya ada dari PDAM Deli Serdang, PDAM Tirta Uli, mungkin di Sumatera bagian utara atau Sumatera Utara ya. Ya, ada beberapa PDAM Parasiban ya. Ya, Sepertinya nggak banyak. Yang banyak itu dari BUMD Bekasi, Pak, sepertinya. oh BUMD Dari PT Bekasi, Bina Bangun ya. Bina Bangun ya. Pak Yuli ya, Iya. mungkin Pak Yuli, ada Pak Yuli ya. Dari Bina Bangun ada Pak Yuli, ada Pak Yuli, Mas Agung? Hadir Bapak. Nggak hadir. Pak Salam Yuli sudah lama nggak ini nih nggak silaturahmi dengan saya nih. Sudah lama Pak Yuli. Pak. Masih masih ingatkah Ingat di Pak. masih ya, baik. Hari pagi nih Pak. Iya, baik. Baik, ya saya share jadi di tengah-tengah kita diskusi ya sambil share tentang e-procurement. Apa sih e-procurement itu gitu ya. Jadi kalau kita mengenalkan procurement itu dari bahasa asing, ya, procure gitu ya, pengertiannya pengadaan. Ya, kita coba share ya, Mas Agung, mohon bisa diberikan Sudah, share-nya ya. Pak, aksesnya, Pak. Udah ya, oke. Ya. Ya, ini e-procurement kalau kita lihat ya sudah tampak ya, Mas Agung ya. Sudah, Pak, jelas, Pak. Ya, procurement. Jadi kalau kita eh, dasarnya e-procurement gitu, itu kan elektronik procurement, pengadaan ya secara elektronik pada BUMD dan BUMN. Ya, jadi kalau sekali lagi bahwa sesi pertama ini kami ingin memperkenalkan apa itu procurement yang digunakan oleh BUMD. Kalau BUMN biasanya sudah mengembangkan sendiri, dan ini kita di BUMD sharing gitu ya, kita coba mengembangkan satu aplikasi yang kita sebut eProx gitu ya, eProx. Jadi apa sih dalamnya eProx gitu? Kalau kita selama ini BUMD khususnya gitu atau PDAM atau juga pemerintah gitu memanfaatkan aplikasi dari SPSE yang kita sebut sistem pengadaan secara elektronik pemerintah. Ya, lalu nanti Pak Nanang akan jelaskan kita sebetulnya di BUMD maupun BUMN itu terlepas gitu yang dikecualikan menggunakan aturan dari LKPP atau Perpres gitu ya. Jadi kita diberikan kebebasan untuk mengembangkan aplikasi untuk pengadaan barang dan jasa di internal kita gitu ya. Salah satunya gitu karena kan mungkin BUMD itu tidak sebesar BUMN sehingga kita membuat komunitas gitu mengembangkan salah satu aplikasi ya yang kita sebut eProx gitu ya. Nah, eProx itu kepanjangannya apa? Kita sebut eProx itu Integrated Procurement System. Jadi procurement yang terintegrasi yang di dalamnya itu ada vendor management system, ada procurement pengadaan itu sendiri gitu, lalu ada penilaian dari sisi vendor. Ya, ini saya tadi sudah disampaikan oleh Mas Agung. Nama saya Rasiban, MKOM. Saya juga pengajar di RSA, juga di Cipta Karya Informatika, ya STIKOM. Jadi di samping saya jadi di Idea Prolog adalah direktur teknik
Indonesia gitu. Saya juga sebagai master trainer dan asesor. Ya, pada saat ini kalau kita lihat fungsi strategi dari procurement itu sendiri. Ya, tren kebijakan dari pengadaan kita lihat itu ingin menyederhanakan ketentuan dan tata cara dari pengadaan barang dan jasa sehingga proses pengambilan keputusan itu bisa dipercepat. Kemudian juga meningkatkan profesionalisme, kemandirian dan tanggung jawab dari para pihak. Ketiga, harus memperhatikan ketepatan waktu, ketepatan jumlah, ketepatan mutu, kewajaran harga, mutu pelayanan dan pemenuhan syarat. Terus juga berorientasi pada pertumbuhan bisnis perusahaan, juga mengutamakan sinergi antara BUMN atau BUMD juga di sini. Ya, jadi manfaat dari e-procurement yang pertama pasti akuntabilitas para pihak sesuai kewenangannya, kemudian terintegrasi mulai dari proses perencanaan sampai dengan inventory. Jadi lini itu jadi pengadaan dari proses bagaimana perencanaan sampai pemilihan, kemudian barang atau jasa itu diperoleh, kalau barang bagaimana bisa diinventory gitu, dicatatkan. Lalu juga dengan menggunakan e-procurement gitu, manfaatnya adalah proses waktu pengadaan bisa dipersingkat. Lalu yang pasti juga interaksi antara penyedia interaksi dengan penyedia itu bisa lebih cepat. Yang kemudian dengan e-procurement manfaatnya kita memiliki basis data yang standar, baik itu harga, spesifikasi, dan rating dari penyedia. Kemudian dapat dikoneksikan, diintegrasikan dengan aplikasi yang lain. Jadi ini beberapa case yang kita sudah lakukan di beberapa BUMD yang bisa terintegrasi. Ya, ini peluang bagi organisasi, ya kita lihat otomatisasi proses pengadaan bisa efektif dan efisien. Lalu penelusuran datanya dengan menggunakan e-proc ini bisa lebih mudah gitu ya, proses pengadaannya juga lebih mudah, penelusuran datanya juga bisa lebih mudah. Lalu mampu melakukan analisa ya belanja pengadaan tahunan untuk identifikasi peluang penghematan, karena di dalam e-proc ini juga sudah ada datanya sehingga kita bisa menganalisa belanja yang sudah dilalui. Lalu mobilitas proses pengadaan yang lebih fleksibel. Jadi kita tidak harus gitu kan di kantor saja. Ini mobilitasnya kita bisa dimanapun kita berada sudah menggunakan internet. Jadi bisa connect ke manapun. Terus indikator kinerja bagian pengadaan ini bisa mudah terukur. Bagaimana sih workflow-nya gitu di dalam aplikasi procurement ini? Jadi kalau kita lihat ada standar harga, ada standar spesifikasi, ada rating penyedia, ada input data, itu di dalam aplikasi kita masukkan ke dalam modul gitu ya, atau kita bilang di dalam menu. Ada menu budgeting, ada planning, ada e-procurement, lalu ada e-contract, lalu ada inventory. Ini akan masuk ke database aset. Kemudian di procurement ini kita ada dua ya kita lihat itu ada e-tendering, tender cepat, e-auction, kemudian ada e-purchasing, ini e-katalog, online shop. Di dalam ini disupport, didukung oleh basis data yang kita sebut server, ada vendor management system gitu, ada marketplace-nya. Bagaimana tahapan-tahapan e-procurement kalau kita lihat stepnya langkah demi langkah dari e-procurement. Yang pertama itu verifikasi penyedia. Jadi ada 5 langkah kalau kita lihat di sini. Ya, kita lihat ada 5 langkah. Ya, pertama yang kita lakukan itu verifikasi penyedia.
kemudian mempersiapkan tender, lalu setelah tender sudah siap, lalu tender itu diumumkan. Ya, kemudian terjadilah proses tendernya. Yang kelima adalah hasil tender. Ini tahapan dari aplikasi yang kita kembangkan. Jadi biasanya kalau manual, proses manual e-procurement selama ini, itu setiap kali tender prosesnya, ya ini persiapannya pasti ya, tetapi verifikasi penyedianya itu ketika prosesnya langsung di tender. Nah, di aplikasi kita lakukan proses penyedianya itu di muka. Jadi kita sebut vendor management system. Jadi ketika si vendor ingin ikut di dalam tender, mereka tidak harus menunggu ada tender atau tidak ada tender. Jadi prosesnya itu berkelanjutan. Ya. Nah, di sini ada persiapan tender. Jadi ada dua. Verifikasi penyedia ini di adminnya, kemudian ini kita lihat di timnya gitu ya, di tim yang melaksanakan proses tender. Kemudian tim juga mengumumkan tender gitu di aplikasi, proses tender dan hasil tendernya. Bagaimana verifikasi penyedia? Kalau kita lihat verifikasi penyedia, ya yang pasti seperti penyedia itu masuk di dalam vendor management system. Si penyedia akses ke dalam kita sebut di Vendoriza, ya di aplikasi Vendoriza. Nanti kita coba lihatkan Vendoriza. Mereka akan masuk ke dalam Vendoriza. Apa sih Vendoriza itu? Ya, Vendoriza mereka punya filing gitu. Sebagai filing itu ada data kualifikasi dasar yang mereka harus lengkapi gitu ya. Bentuknya adalah bentuk digital. Jadi attachment ya dalam bentuk PDF, mereka masukkan ke dalam filingnya gitu, filing-filing, sehingga ketika nanti kualifikasi, mereka yang ikut di dalam sistem itu akan terverifikasi berdasarkan dari kualifikasinya itu. Ya, jadi mereka mendaftar. Bagaimana cara mereka mendaftar? Si penyedia itu mendaftar mandiri, jadi tidak dibuatkan akunnya. Mereka seperti membuat email gitu ya, seperti Yahoo atau Gmail atau yang lain. Mereka daftar sendiri ke dalam websitenya Vendoriza. Kemudian mereka memasukkan yang pasti email address, akunnya dibuat, lalu email address, kemudian mereka akan mendapat notifikasi email dari sistem itu. Nah, ketika mereka dapat informasi atau dapat notifikasi dari server, maka kita anggap ya, ini juga terkadang sebagai pengaman. Ada yang mendaftar itu robot gitu ya. Jadi ketika robot mereka mendaftar itu kan jadi sampah. Nah, ini kita amankan di situ, mereka membuat akun. Ketika mendapat notifikasi dari email, kita anggap bahwa dia itu benar-benar mendaftar. Sehingga ketika dia mendapatkan email si penyedia, maka dia klik linknya dan itu dianggapnya sudah proses login. Jadi mereka prosesnya sudah masuk ke dalam aplikasi server dan mereka sudah mendapatkan akun. Ya, username-nya, password-nya gitu, dan identifikasi pasti NPWP. Jadi ketika mereka daftar, dia masuk ke sana dan prosesnya sudah daftar. Kemudian ya, dia ini ketika daftar harus diverifikasi sebelum sebelum dokumennya si penyedia itu dicek, diperiksa oleh perusahaan ya BUMD-nya si penyedia ini atau kita. Mereka harus memilih ingin diverifikasinya di BUMD mana nih gitu atau di PDA mana gitu. Nah, kalau mereka memilih, oh saya ingin yang penyedia, saya berkantornya biasanya yang dekat ini di Jakarta. Nah, saya ingin diverifikasinya di Jakarta, boleh pilih saja gitu. Nah, di sini memilih ingin diverifikasi di mana.
Nah, kemudian setelah dipilih, mereka memasukkan udah pasti memasukkan scan, kualifikasinya, legalitasnya, lalu juga NIB-nya, di-scan, di-upload gitu ya, ada tempatnya di Vendoriza. Ya, jadi mereka memasukkan gitu informasi gitu kan, dokumen-dokumen legalitasnya seperti NPWP, KTP, semuanya yang kualifikasi dasar dan juga KBLI-nya jangan lupa gitu dimasukkan ke dalam sistem. Kemudian di profilnya, profil penyedia juga diisi alamat perusahaannya, di mana tempatnya. Nah, di sini data yang sudah di-upload gitu ya, ada data kualifikasi, data yang lain ya, yang biasa kalau kita tender kan selalu upload gitu ya dokumen kualifikasinya. Nah, ini tidak perlu, hanya sekali saja gitu dan diverifikasi, penyedianya diverifikasi, dicocokkan antara data ya yang dan kualifikasinya yang diupload dengan dokumen yang asli. Jadi ketika si penyedia itu sudah melengkapi, sudah mengupload ya semua datanya itu dalam bentuk PDF, kemudian ingin diverifikasi, dia confirm ke BUMD-nya bahwa saya ingin diverifikasi ke adminnya, maka dia wajib membawa dokumen-dokumen yang diupload itu aslinya. Ya, ini aslinya. Kemudian setelah itu dibawa, diceklah oleh admin, kemudian si admin ini akan mencocokkan dengan dokumen aslinya. Ketika sudah cocok, sudah sesuai gitu kan, sudah lengkap, maka dia diaktifasi sebagai mitra. Jadi di sini penyedia itu pertama dia sendiri yang membuat akunnya. Akun itu aktif untuk apa? Untuk mengupload data kualifikasi. Kemudian data kualifikasi ini gitu ya, mereka sudah upload semua, tetapi belum diverifikasi. Nah, kalau belum diverifikasi, mereka yang sudah upload itu belum bisa ikut kegiatan tender atau kegiatan pengadaan di aplikasi e-Prok. Jadi harus diverifikasi dan dia dicek sebagai mitra yang sudah diverifikasi. Jadi prosesnya seperti itu untuk menjadi penyedia. Jadi dokumen legalitasnya wajib dicek oleh mitra. Oke, kemudian kalau kita lihat di sini, ya kita lihat di sini, nah di sini ada admin, ya admin ini ada menu-menu di sini, nanti kita coba lihat di aplikasi langsung. Ini ada penyedia lokal gitu dan di ini ada penyedia nasional. Kita lihat di sini dashboardnya. Di sini ada menu VMS-nya. Ya, kalau dilihat di sini ada nasional, ada lokal, ada mitra dan status. Juga ada pencarian. Jadi kita sebagai perusahaan gitu bisa melihat ya mencari penyedia-penyedia yang sudah bergabung di dalam database vendor management system Diaprolog ya di dalam Vendoriza. Jadi bisa dilihat. Oh, saya mau lihat berapa sih jumlahnya. Nah, ini yang sudah bergabung di sini contohnya misalnya 1470. Nanti kita coba lihat sampai hari ini jam segini itu berapa penyediaannya. Ya, kemudian di sini juga tampak gitu ya. Yang sudah diverifikasi atau belum dan berkasnya yang tanggal kadaluarsanya gitu juga bisa kelihatan di sini. Kemudian kita lihat juga ya, di sini ada profilnya dari penyedia. Jadi penyedia itu ada profilnya di sini. Dilihat di sini notifikasi kelengkapan penyedianya. Yang sudah diverifikasi itu berapa gitu dan yang sudah berapa ini bisa kelihatan di sini. Kemudian di sini informasi penyedia ada ada alamat perusahaan gitu, ada biodata, ada nomor telepon dan di sini juga kita lihat fakta integritasnya ya untuk mencetak
fakta integritas karena ketika login ya daftar itu ada fakta integritas. Kemudian di sini ada tombol yang digunakan untuk menjadi mitra gitu. Nah, di sini ada dokumen-dokumen. Ya, di sini ada menu-menu, ada kualifikasi dasar, kualifikasi tambahannya misalnya. Di sini kita lihat penyedia yang telah diupload. Jadi kita lihat statusnya. Kemudian kalau kita klik tadi di menu vendor management sistemnya, di sini ada kualifikasi dasar gitu ya. Kualifikasi dasar isinya apa saja gitu. Dan di sini kita lihat ada isinya, dicek gitu di si admin akan melihat ya dokumen-dokumen yang kita verifikasi, dokumen dasarnya seperti KBLI gitu ya, terus NPWP, pemegang saham itu ada di sini. Ya, jadi ini wajib. Yang wajib itu dia harus memenuhi syarat di kualifikasi dasar. Jadi minimal gitu mereka si penyedia masuk di dalam aplikasi ini. Jadi kualifikasi dasar. Kemudian ada kualifikasi tambahan. Ya, ini biasanya ada kelengkapan datanya, ada TDP, domisili, misalnya jika diperlukan ini bisa masuk. Dan ini bisa ditambahkan formnya gitu dari kualifikasi tambahan ini. Kemudian ada sertifikasi, jadi sertifikatnya apa saja gitu ya, di sini bisa kelihatan. Kemudian laporan keuangan, ini juga ada menunya di sini. Si penyedianya akan memasukkan kelengkapannya ada laba rugi, neraca, semua kelengkapannya dimasukkan di sini. Ya, kemudian yang ini ada statusnya. Jadi statusnya ini merupakan summary dari dari admin untuk memverifikasi statusnya apakah nanti juga di dalam status itu ada dia termasuk dalam daftar hitam atau tidak. Ini ada statusnya di sini. Nah, tadi kita singgung bagaimana sih penyedia itu mendaftar ya. Mendaftar ya biasanya mereka melakukan registrasi, mengisi formulirnya, ya, kemudian memverifikasi emailnya. Ya, setelah emailnya diverifikasi, kan ini dapat notifikasinya, kemudian si penyedia itu login, ya, karena ini dianggapnya verifikasi emailnya, akun itu sudah aktif, ya, jadi sudah aktif, sudah bisa dia login, kemudian login. Selanjutnya mengisi kualifikasi. Jadi ini yang harus dilakukan oleh penyedia yang baru. Ya, yang baru bergabung, mereka memasukkan sendiri, admin sendiri, login sendiri, membuat akun sendiri. Itu tidak dibantu oleh admin, tidak. Jadi mereka melakukan ini. Bagaimana petunjuknya? Pasti di Vendorizanya ada manualnya bagaimana cara mendaftarnya. Ya. Ketika mereka sudah diverifikasi, di sini ada persiapan tendernya. Yang kedua, siapa sih yang melakukan persiapan tender? Ya, kalau kita lihat di tender itu oleh tim biasanya gitu ya, atau oleh kelompok gitu. Jadi dipersiapkan apa saja persiapannya, ya. Jadi pasti akan persiapan itu memverifikasi penyedianya. Ya, verifikasi penyedia, jadi penyedia memverifikasi data-datanya. Ya, jadi konfirmasi, ya, penyedia mengkonfirmasi ke admin dengan membawa dokumen aslinya ya, yang sudah diupload, kemudian mendatangi admin verifikator, kemudian setelah itu memverifikasi dokumennya. Jadi bagaimana, apakah ini sering dilakukan? Apakah hanya dilakukan ketika hanya akan ada tender atau tidak ada tender, bagaimana? Ya, ini dilakukan terpisah gitu, baik itu dia ada tender maupun tidak, si penyedia itu silakan saja gitu untuk bisa membuat akun dan minta diverifikasi. Untuk
bisa ketika nanti ada tender, ada kegiatan tender, mereka akan masuk ke dalam sistem dan bisa ikut tender. Nah, dari sana gitu kan, si penyedia akan melihat pengumumannya gitu, melihat pengumuman. Jadi ketika si Pokja atau tim pengadaan itu membuat event, itu akan diumumkan, diinformasikan ke dalam websitenya. Nah, di sini kita lihat sama gitu, ada informasinya, informasi ada pengumuman gitu, tender ya di website pengadaan di masing-masing atau di masing-masing dari BLU atau masing-masing dari PDAM atau masing-masing dari BUMD. Ini akan di websitenya akan kelihatan ada pengumuman yang berisi jadwal ya, jadwal dari informasi dari tender itu. Ya, kemudian juga informasi dari persyaratannya itu dalam pengumuman, kemudian juga ada informasi dari dokumen tendernya ya yang bisa di-download di dalam ini. Nah, lalu kemudian ada lokasi pengerjaan, ada informasi spesifikasi. Jadi ini semua diinformasikan. Tetapi di dalam aplikasi dokumen tender itu hanya bisa di-download gitu oleh penyedia yang tadi kualifikasinya itu yang dipersyaratkan oleh sistem itu sesuai misalnya di dalam KBLI-nya. Jadi ketika di KBLI maka dia akan dicocokkan ya, KBLI yang diupload oleh penyedia itu akan dicocokkan dengan yang diinformasikan oleh tim pengadaan. Kalau dia cocok, maka dia bisa mendownload dokumen tendernya ini dan dia bisa proses ke selanjutnya di pengadaan. Jika dia tidak, maka dia tidak bisa ikut proses tender. Jadi di sini sudah difilter pekerjaan dari Pokja atau tim pengadaan untuk penyedia-penyedia yang sesuai kualifikasinya yang akan bisa lanjut. Jadi tidak ada lagi yang apa dibatalkan gitu ya, karena kualifikasinya tidak sesuai gitu ya, gugur gitu ya di dalam ini karena sudah difilter tidak bisa masuk, bagaimana mau dikatakan gugur gitu, proses selanjutnya aja nggak bisa. Kemudian kita lihat di pengumuman di sini ya, tadi ada menunya, ada menu di pengumuman tender. Nah, di sini ada menunya, ada jadwalnya. Ada jadwal kapan gitu ya, proses pendaftarannya, kapan paket itu akan paket itu ada, ini kita bisa klik di sini. Lalu juga ketika kita klik ya di menu paket tender ini, maka dia akan meminta login. Ya, jadi ketika kita masuk ke sini, dia akan minta login untuk daftar detail gitu ya, kalau kita lihat di sini. Jadi kalau untuk melihat dokumen tendernya, dia akan meminta login. Kalau dia belum punya akun, dia harus daftar. Ya. Kemudian proses selanjutnya adalah dia daftar tender. Nah, pendaftaran tender. Jadi ketika penyedia di dalam aplikasi informasi tendernya, ya, dia akan daftar dulu gitu ya, ikut gitu. Jadi ikut tender, saya ikut tender. Jadi ikut tender, dia daftar, ketika dia memenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka dia ikut proses. Nah, ketika dia proses, dia ada di sini ada rapat penjelasan, mengikuti proses unwizing-nya, karena ini tahapannya. Nah, ketika di sini sudah, ini juga semua online ya, semua di aplikasi. Jadwalnya ditempatkan, dia akan ikut, kemudian memasukkan penawaran harga. Kalau dia sudah masuk, sudah ada unwizing-nya, masukkan penawaran harga. Nah, penawaran harganya itu sampai dokumen itu selesai. Ya, penawaran harga ini sampai masuk jadwal pemasukan penawaran harga selesai, baru penyedia akan bisa mengkoreksi, melihat, mengevaluasi.
Setelah itu hasil evaluasinya akan diumumkan juga di web gitu, di hasil tender. Kemudian di situ juga diberikan ada masa sanggahnya, ada jadwal masa sanggah. Nah, ini proses dari pendaftaran tender. Di sini ketika mendaftar, dia akan lihat daftar, klik gitu ya. Masukan, dilihat pemasukan, ada proses pemasukan penawaran gitu, kapan jadwal pemasukan penawarannya, informasi detail tentang paketnya, jadi kelihatan di sini, ditampilkan di menunya. Kemudian di sini ini ada dokumennya juga yang bisa di-download. Kemudian di sini kalau kita ingin ikut menawar, maka kita klik menu menawar. Ya, prosesnya seperti itu. Nah, hasil tendernya ya setelah proses gitu ya sudah selesai, dievaluasi, maka hasil tender akan diumumkan. Nah, di sini hasil tender diumumkan gitu. Kita lihat di sini informasi yang dilihat, berapa penawarannya dan siapa pemenangnya. Ini ada berapa yang mendaftar, bisa dilihat di dalam hasil tender. Kemudian di sini ada masa sanggah menunya. Kita klik saja, diklik di sini. Kalau tadi sudah menang gitu, kalau belum menang kita lihat diklik di menu masa sanggah. Di masa sanggah ini ya di hasil tender ada dua, hasil tender dan masa sanggah. Di masa sanggah gitu kita lihat di waktunya ada waktunya masa sanggah dari kapan sampai kapan. Nah, ini ya info yang paket tendernya. Jadi yang bisa menyanggah ini yang ikut tadi yang daftar. Kalau yang di luar ini dia tidak bisa ikut menyanggah. Dan jika sanggah itu sudah selesai, sudah dijawab, maka proses itu selesai. Maka tender itu selesai. Dan di sini ketika tender itu selesai, maka prosesnya diberikan surat penunjukan penyedia barang dan jasa, lalu kemudian melaksanakan kontrak, proses kontrak. Nah, ini yang diproses e-procurement di aplikasi kita, ya, di aplikasi kita punya. Ini prosesnya secara umum. Ya, kalau kita lihat di dalam aplikasinya, kita coba showing, ya. Tadi kita lihat ada server vendor gitu ya. Jadi ketika kita ingin menjadi penyedia gitu, ini ada webnya, web e-proc-nya. Jadi ada web e-proc, kita lihat di sini. Jadi ada pengumuman tender, di sini kita klik gitu menunya, ada menu tender. Ya, ada juga di versi 7 kita sudah update gitu untuk versi 7 ini ada non tender. Jadi tidak hanya kegiatan tender saja yang bisa menggunakan aplikasi e-proc, juga ada menu non tender. Ya, jadi misalnya kita ada pengadaan langsung, kita bisa proses ini. Lalu di sini ada hasil, ya ada sanggah, proses sanggah, ada hasil dari tender. Menunya seperti ini. Lalu di sini juga ada menu bantuan, ya ada tanya jawab. Ya, ini yang QA-nya, lalu di bantuan juga kalau kita lihat ada hubungi kami. Nah, di sini hubungi kami gitu. Nah, kita memberikan support ini untuk pengguna biasanya penyedia gitu yang belum paham biasanya atau ada kesulitan, mereka bisa Telegram, connect chatting menggunakan Telegram. Ini akan dijawab oleh tim support kami. Jadi ini hanya chat only, tidak telepon, di Telegram dengan nomor ini mereka akan dilayani supportingnya. Nah, ini yang masuk dan daftarnya. Nah, ketika dia masuk daftar, kalau dia sudah punya akun, maka dia bisa masuk mengisi username dan passwordnya. Lalu login masuk. Nah, di sini penyedia juga bisa download panduan registrasinya. Tinggal klik saja di sini. Kalau mereka juga lupa password gitu kan, pengen mereset passwordnya karena nggak bisa login, udah lupa, dia bisa klik di sini untuk bisa di reset passwordnya. Nah, ini juga ada panduan bagaimana
penyedia itu melakukan proses penawaran gini di panduan IPROK ini, mereka bisa download. Jadi ini sangat simple ya kalau kita lihat proses seperti ini. Kemudian bagaimana sih ketika kita misalnya daftar di sini penyedia? Ya diarahkan ke server Vendoriza. Ya kalau kita lihat di server Vendoriza ini yang sudah login, kita coba keluar logout. Nah ini ada menu Vendoriza gitu ya. Ini server Vendoriza yang isinya filing dari vendor. Di sini ada login, ada reset, atau kita ada panduan di sini juga kita bisa lihat. Kita klik registrasi. Jadi ketika masuk registrasi, si penyedia akan mengisi gitu ya. Ini kan baru nih, baru mereka mengisi dari filing Vendoriza itu. Dan dia akan isi di sini. Dia login masuk ke dalam setnya. Nah, kalau ini kita sambil nunggu mereka connect ke server Vendoriza. Nah, di sini kita bisa melihat, kita klik. Sekarang yang kita lihat ini ada 8.886 pada hari ini. Ya, tanggal 6 Desember 2003 ini totalnya ini ada 8.889. Jadi 888 ini semua nih. Ini hilang satu. Ini angka baik banget ini yang 888. Dan di sini kalau kita lihat saya pengen nyari gitu penyedia potensi KBLI-nya. Misalnya kalau di PDAM biasanya saya atau SBI-nya konstruksi misalnya saya pengen SBU jasa air minum SI misalnya 008. Jasa pelaksana konstruksi perpipaan air minum lokal gitu ya. Saya pengen lihat nih di sini siapa saja sih penyedianya gitu. Nah, karena ini datanya jadi satu, jadi kita bisa lihat. Kita klik di sini, di set kita lihat ada berapa sih? Oh, ada 900 data gitu. Jadi ada 900 perusahaan yang SBU-nya SI 008. Saya ingin lihat kualifikasinya, ada kecil, ada menengah gitu, bisa kita lihat di sini. Lalu pengen kita lihat ini kan semuanya statusnya yang sudah diverifikasi misalnya. Gitu kan. Yang sudah kita bisa cek yang sudah itu ada berapa yang sudah diverifikasi. Nanti kita bisa lihat, oh ada 698 yang sudah statusnya diverifikasi. Jadi kita bisa lihat semua di sini. Siapa saja ada dari yang memverifikasi, ada Tirawening, ada Passer, Kalindo, ada yang lainnya gitu. Kita bisa lihat di sini. Bisa nggak kita lihat perusahaannya? Kalau dia ada di sini, kita bisa coba cek satu misalnya. CP Multikarya atau Kahuripan Bogor misalnya. Nah, di sini ada PT Anako, ada nomor teleponnya, ada emailnya. Jadi kita bisa menghubungi PT itu kalau kita belum punya penyedia gitu yang SBU-nya SI 008. Ya, jadi kita bisa, oh dia sudah diverifikasi di Bogor misalnya. Nah ini bisa kapan itunya sudah bisa dilihat. Nah dia ini sudah diverifikasi. Kita hanya bisa melihat ini, tidak bisa melihat dokumennya si penyedia. Jadi hanya bisa melihat informasinya dia ada di mana, gitu ya, PT-nya ada di mana, gitu, kontaknya ada di mana. Jadi kita bisa lihat itu. Nah statusnya sudah diverifikasi. Ya. Kecuali dia di sini sudah menjadi mitra. Kalau dia sudah menjadi mitra kita, maka kita bisa melihat dokumen kualifikasinya dia. Nah, ini yang satunya. Nah, ini tadi kita lihat login. Di sini kalau kita membuat akun, kita biasanya mengisi di sini namanya,
Ini nomor NIK-nya. Misalnya seperti itu. Misalnya seperti ini, maka ini akan langsung masuk ke dalam fakta integritas. Jabatannya misalnya direktur akan tulis. Nah, di sini dia akan baca mitranya apa saja gitu dan tanda tangannya sesuai nama. Nah, ini emailnya. Jadi kalau kita isi ini emailnya ya official gitu ya, jangan email pribadi, email perusahaan. Jadi kalau kita lupa login misalnya di sini lupa, maka kita bisa sistem akan mengirimkan ke email perusahaan. Boleh emailnya pakai Gmail nggak masalah, tapi itu email corporate gitu, email perusahaan gitu, official dari perusahaan. Jadi ini misalnya kejadian, marketingnya sudah pindah, emailnya dibawa gitu. Nah ini yang seringkali terjadi. Ya, jadi ini sebaiknya emailnya adalah email official dari perusahaan. Nah di sini diisi akunnya gitu kan, username-nya, password dan NPWP. Nah di sini NPWP-nya juga unik gitu. Jadi kalau NPWP-nya sudah terdaftar, misalnya udah terdaftar di sini, maka dia tidak bisa lagi mendaftar karena yang diverifikasi, yang diakui satu akun itu satu email dan satu NPWP. Di dalam tender tidak boleh ada dua NPWP ikut tender yang sama. Nah ini nama perusahaannya. Nah dia bilang NPWP-nya sudah terdaftar. Kalau kita lihat seperti ini, cek. Gitu. Wah, sudah terdaftar NPWP-nya. Dicek ada. Jadi di sini langsung dia memeriksa bahwa NPWP itu sudah terdaftar. Dia prolog misalnya seperti itu, nomor telepon kantor misalnya, atau sekarang sudah kantornya sudah pakai handphone misalnya. Nah, ini kita bisa pilih tempat verifikasinya si penyedia itu mau kemana nih, gitu. Karena ini sudah banyak yang bergabung yang menggunakan aplikasi dengan database yang sama. Oh, saya di Aceh gitu. Ya, ini kita bisa klik di sini. Zona waktunya Jakarta. NPWP-nya harus misalnya gitu. Nah, kalau setuju ya dengan sudah baca fakta integritasnya, maka kita klik saya setuju. Maka keluar registrasinya. Kalau saya belum mengklik, ini belum ada, belum keluar. Dia harus klik setuju akan masuk. Nah, ini yang masuk. Ketika dia masuk, sudah registrasi, dia akan buka emailnya, maka dia akan login ke Vendoriza. Nah, ini tampilan dari menunya si vendor. Jadi ada akte, ada kualifikasi dasar, ini wajib mereka isi. Ada SIUP, ada IJK, ada akte pemegang saham, mereka upload. Jadi semua dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kegiatan pengadaan, dia masuk ke sini. Dan di sini mereka tidak perlu lagi ketika ada tender atau ada pengadaan, mereka upload gitu ya, dokumen kualifikasi, semuanya ada di sini. Ada kompetensinya gitu, ada pengalaman pekerjaan, ada tenaga ahli, semua masuk ke sini. Login. Jadi semua masuk ke situ. Nah, di sini juga ada Telegram, kalau dia ada kesulitan, maka dia akan masuk ke chat itu. Nah, siapa saja sih yang sudah menggunakan IPROK ini? Kita lihat di sini, penyedia akan bisa memilih, oh saya juga bisa nih nanti. Dilihat siapa pengguna-pengguna dari aplikasi IPROK saja. Nah, ini ada di sini. Jadi kalau warnanya di sini warna hijau, berarti dia sudah menjadi mitra. Kalau warnanya abu-abu, ini belum menjadi mitra, belum mengajukan. Nah, ini prosesnya pengajuan.
Jadi si penyedia itu bisa ikut ke semua yang terdaftar di sini. Oh, kalau saya sudah sekali ini, saya bisa diverifikasi sama yang lain. Jadi kelihatan di sini. Prosesnya ini ada 31, nanti mungkin akan bertambah lagi. Nah, jadi di sini juga idealnya nanti inginnya si penyedia juga ada bintang-bintang di sini gitu yang akan dinilai oleh pengguna. Ya, si penyedia ini bintang berapa gitu. Nanti ketika ada tender saya persyaratannya bintang 5 ya sudah. Yang penyedia bintang 5 saja yang bisa ikutan, bisa jadi seperti itu. Nah, persyaratannya bintang 1, 2, 3, 4, 5 gimana? Nanti kita rumuskan. Jadi ini yang nanti kita coba masuk merumuskan ini. Nah, ini ada sertifikat, ada ISO misalnya, kalau dia sudah punya ISO akan masuk ke sini. Jadi prosesnya akan masuk ke proses ini. Ini bisa ditambahkan, ada ISO, ada download filenya, ada berakhir kapan gitu. Ini bisa dimasukkan di sini. Ya, misalnya saya punya ISO di sini bisa ditambahkan, saya punya sertifikat apa, pilih gitu ya. Ada ISO berapa, ini pun bisa ditambahkan. Jadi ini mungkin ada ISO yang lain juga bisa ditambahkan. Ya, terus tahunnya, kalau ada revisi nomor berapa, tanggal berapa berlaku, berakhir kapan. Nah, kalau ada berakhirnya akan ternotif nantinya. Yang membuat itu siapa gitu, yang melegalkan siapa ini akan keluar. Jadi ini semua gitu filing dari penyedia akan masuk ke sini. Nah, seperti itu. Jadi kita lihat misalnya dokumen expire gitu bisa dilihat ini dokumen expirednya di mana saja. Oh, ini ada lewat 546 hari nih gitu karena tanggal berakhirnya ini 2022. Sekarang sudah tanggal berapa? Gitu penyedianya ini asuransi, bentuk dokumen asuransinya sudah lewat. Jadi ini bisa dilihat gitu. Nah, ini yang vendor management systemnya. Jadi ada kalau kita lihat di misalnya tadi penyedia gitu, ada yang mitra, mitra kita siapa saja, ada apa aja. Oh, saya sudah punya 84 mitra yang sudah diverifikasi. Misalnya seperti itu. Oh, ini statusnya misalnya status dari apa si penyedianya misalnya bisa kelihatan di sini. Ya, durasinya mitra usahanya siapa, status ini bisa kelihatan. Ya, jadi seperti itu mereka masuk gitu, ini bisa kelihatan semua statusnya. Di sisi aplikasi iProc-nya kalau kita lihat tadi sebagai contoh misalnya Tirta Wening misalnya. Kita bisa lihat misalnya Tirta Wening, Perumda Tirta Wening. iProc-nya, ada nggak iProc-nya? Kita coba iProc. iProc Tirta Wening. Nah, ini ada. Oh, ini Toya Wening. Ada Tirta Wening. Kita lihat Perumdam Tirta Wening ini iProc-nya. Oh, ini Kahuripan. Nah, ini Tarakan misalnya kita lihat di Tarakan. Vendorija iProc registrasi. Vendor kita lihat status. Keluar dulu deh. Tirta Wening. Tarakan. Nah, ini kita lihat contohnya. Apakah di Tarakan sedang ada pengumuman tendernya? Oh, tidak ada gitu. Hasil tender, Tarakan kita bisa lihat hasil tendernya. Tender hasilnya. Jadi kelihatan yang gagal, cek juga gitu ya. Jadi di sini misalnya, nah di sini bisa kelihatan.
Jadi semuanya terpapar gitu ya. Jadi ada informasi semuanya. Lalu bagaimana dengan misalnya hasilnya yang non tender mau ditampilkan juga misalnya di sini ada. Oh, di sini ada yang non tender misalnya bisa ditampilkan juga misalnya, atau tidak mau ditampilkan juga sesuai dengan aturan yang boleh saja dibuat di sini. Nah, bagaimana kalau kita lihat misalnya tadi saya ada yang di sini semua kualifikasi dasar, ada yang pasca, ada pra kualifikasi. Kita lihat Tirta Wening misalnya. Ada dari Tirta Wening mungkin di sini. Nah, ketika dia pengumuman di sini Tirta Wening, nah ini ada prakualifikasinya. Jadi diumumkan prakualifikasi, hasil prakualifikasi diumumkan, hasil pengadaannya diumumkan, langsung prosesnya ke proses IPROK. Nah, seperti itu mungkin dari sisi front end gitu ya. Jadi nanti ada tampilan bagaimana Pak kita membuat eventnya atau apa, nanti itu masuk ke dalam aplikasinya. Jadi ini proses di depannya seperti itu ya, di depannya seperti itu prosesnya. Ya, kalau ini saya buka pertanyaan mungkin dari sisi ini, silakan Mas Agung, mungkin ada yang ingin bertanya atau kecepatan. Baik, terima kasih Pak Rasiban. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan langsung. Saya coba baca dari pertanyaan dari chat ya Pak Rasiban. Ya, silakan Mas Agung. Ya ini ada dari Pak Dwi Pak Prianur Pak Rasiban yang kemarin sempat diskusi di grup ya Oh gitu ya. dari PDM Nunukan kalau nggak salah. Oke, silakan. Izin bertanya Pak, apa perbedaan dari aplikasi ini dengan yang dikelola oleh LKPP? Apakah ini aman digunakan oleh BUMD untuk tender dengan nilai besar? Silakan Pak Rasiban. Baik. Ya, yang pertama ini saya jawab dulu tentang aplikasi ini ya, perbedaan dari aplikasi yang di LKPP. Ya pasti ya, namanya aja ini IPROK, di sana SPSE ya. Aplikasinya juga berbeda, pengembangnya juga berbeda gitu ya. Jadi aplikasi yang dikembangkan oleh LKPP ya akan dikembangkan oleh LKPP dan kita kembangkan. Ini khusus kalau LKPP kan kekhususannya aplikasi e-procurement itu untuk LKPD ya, lembaga, kementerian gitu, perangkat daerah gitu ya, seperti itu pemerintahan daerah. Jadi kalau yang di luar itu seperti yang diamanatkan Kepres bahwa BUMD, BUMN gitu, itu tidak menggunakan aplikasi SPSE, ya di aplikasinya dikembangkan sendiri. Nah ini kita mengembangkan sendiri, tetapi kita khusus gitu kan, nggak mungkin kalau BUMD itu bisa mengembangkan sendiri gitu, apalagi kecil-kecil, maka dikembangkan. Bagaimana kalau tingkat keamanannya dari aplikasi yang kita kembangkan? Nah, aplikasi yang kita kembangkan ini sudah digunakan dari tahun 2017 sampai sekarang 2023, tidak ada isu tentang keamanan gitu. Dan ini juga di Jombang pembangunan gedung gitu ya yang besar-besar gitu juga sudah menggunakan aplikasi kita. Jadi selama ini aman sih insya Allah. Itu yang untuk tender-tender yang besar. Mungkin gitu Mas Agung. Baik, terima kasih Mungkin saya Pak tambahkan. Rasiban. Ya. Ya, silakan Pak Nandang. Ya, mungkin saya tambahkan ya. Jadi sebetulnya sejarahnya kenapa aplikasi ini lahir, memang ada kaitannya dengan SPSE ya. Jadi saya waktu itu masih bekerja di LKPP sebagai koordinator untuk program transformasi pengadaan PDAM di LKPP. Jadi saya mendampingi banyak sekali PDAM untuk menyusun regulasi, termasuk juga membantu PDAM
untuk masuk ke SPSE LKPP. Ya, karena itu banyak di periode itu PDAM yang masuk LKPP yang kami bantu. Nah, dalam perjalanannya memang ada perubahan kebijakan di LKPP bahwa SPSE itu akan diintegrasikan dengan SIRU, ya, Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan, di mana setiap belanja itu ada kodifikasi, ya, kodifikasi di PADPA dan juga kodifikasi nomenklatur Satuan Kerja KLPD. Dengan kondisi seperti itu, maka kan PDAM tidak punya nomenklatur KLPD tadi, ya. Karena itu maka PDAM ini sudah tidak bisa lagi menggunakan aplikasi ini. Nah, atas diskusi dengan banyak rekan di PDAM yang lain, waktu itu ada Kendal, ada Kabupaten, ada Kota Bogor, ya, ada Kutai Timur, ada banyak sekali lah ya waktu itu. Kemudian mendorong untuk kita membuat aplikasi sendiri, ya, karena saya kebetulan swastanya tanda kutip saya, akhirnya saya resign dari LKPP untuk menjadi konsultan dan akhirnya juga mengembangkan aplikasi ini. Nah, ketika aplikasi ini dikembangkan, memang sudah kami konsultasikan ke LKPP. Kalau PDAM, BUMD menggunakan aplikasi ini seperti apa, gitu ya. Dan waktu itu ada jawaban dari Direktur IPROK LKPP, almarhum Pak Gatot, yang intinya mensupport, ya. Hanya beliau berpesan dalam suratnya untuk menjaga keamanan sistemnya, gitu ya. Jadi ini sudah disampaikan, dikonsultasikan waktu itu ke LKPP. Jadilah aplikasi ini kemudian dikembangkan dan pertama kali digunakan di Kota Bogor, kemudian ke Kutai Timur, dan kemudian terus berkembang sampai saat ini sudah 31. Nah, itu sejarahnya. Perbedaannya apa? Tentu saja berbeda, ya. Perbedaan utamanya adalah bahwa aplikasi ini memiliki fleksibilitas karena sifatnya dibangun untuk mengakomodasi banyak sekali peraturan yang berbeda di BUMD. Ya, tentu saja kalau SPSE kan sifatnya regulasi, aturan, dan semua KLPD kan aturannya sama sehingga aplikasinya sama, gitu ya. Nah, untuk aplikasi ini dibuat lebih fleksibel sehingga kemudian masih bisa fit dengan banyak kondisi peraturan di masing-masing BUMD. Yang kedua, perbedaannya memang sedapat mungkin aplikasi ini mencerminkan pengadaan di BUMD, ya, bukan mencerminkan pengadaan di pemerintah seperti SPSE yang plek dengan Perpres, begitu ya. Kalau ini tidak. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah ini aman? Dalam dua perspektif, ya. Aman dalam pengertian hukum, tentu saja aman, ya. Sepanjang itu diatur oleh BUMD, ya tentu saja ini menjadi legal untuk digunakan. Dan selama ini pun belum ada isu hukum yang terkait dengan mempermasalahkan ini, tidak ada, ya. Yang kedua, bagaimana aman secara sistem? Ya, tentu saja insya Allah aman. Walaupun namanya sistem apapun dimanapun selalu ada gangguan, ya, yang sifatnya teknikal, yang tidak bisa dihindari, ya, gangguan-gangguan biasa, begitu ya. Tetapi dalam pengertian masalah yang kaitannya membahayakan dengan kerahasiaan data, umpamanya, atau masalah dengan hack sehingga kemudian ada yang menyusup, atau kaitannya dengan adanya pengoperasian di luar kewenangan aplikasi ini dan seterusnya, tidak ada, ya. Jadi kalau keamanan di dalam pengertian 100% selalu bekerja, ya tentu saja tidak mungkin seperti itu, ya. Artinya beberapa kali memang mengalami kendala, tapi biasanya tidak dalam waktu lama bisa diatasi, ya. Sebagaimana pada umumnya sistem seperti itu. Tetapi kalau keamanannya tadi terkait dengan hack dan seterusnya, pencurian data, atau ada remote proses dari luar yang seperti itu, yang implikasinya agak berat, ya itu belum pernah terjadi. Nah, saya lanjutkan, juga ada pertanyaan nih dari Pak Denson Sipayung, ya, dari Tirta Uli Siantar. Apakah aplikasi ini berbayar dan siapa yang menjaga dan merawatnya? Ya, aplikasi ini memang kami punya, ya, sebagai perusahaan swasta, sehingga kemudian memang dijual ke BUMD, ya, ada 31, termasuk juga yang memaintain, kami juga menyediakan servernya, maintenance aplikasinya juga ada di kami. Jadi yang merawatnya kami, termasuk yang update, termasuk ada bugs, ada error kalaupun ada, dan seterusnya, itu menjadi tanggung jawab di kami, ya, di Parasiban, di PT Iga Prolog Indonesia. Mungkin itu tambahannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Nandang. Ada yang lain, Bapak dan Ibu sekalian, terkait e-procurement? Sebelum kita lanjut ke sesi 2,
terkait regulasi PBJ, BUMD. Silakan. Alhamdulillah kayaknya cukup jelas ya, Mas Agung. Mungkin Ya. ke sesi kedua ya, karena sudah Oke, masuk di siap. waktu saya sudah lewat ini. Ya, silakan Mas Agung. Ya, oke. Terima kasih banyak Pak Rasiban atas paparannya terkait e-procurement. Silakan nanti ya jika ada yang ingin bertanya lebih lanjut terkait e-procurement dan juga aplikasi yang tadi dijelaskan oleh Pak Rasiban dapat berkomunikasi dengan saya langsung. Silakan di nomor WhatsApp yang sudah Bapak dan Ibu punya. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, kita masuk ke sesi 2 terkait regulasi pengadaan barang jasa di BUMN dan BUMD. Alhamdulillah narasumbernya juga tadi sudah bergabung dengan kita, Pak Nandang Sutisna. Baik, waktu dan tempat saya persilakan Pak Nandang, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada sesi ini kita akan bahas regulasi ya, tapi sebelumnya perkenalkan, saya Nandang Sutisna. Saya sebagai procurement trainer dan konsultan ya, jadi trainer pengadaan barang jasa LKPP, sekaligus sekarang menjadi spesialis untuk konsultan pengadaan barang dan jasa di BUMN dan di BUMD. Saya juga Direktur Utama PT Idea Prolog Indonesia dan juga mengajar ya sebagai dosen di program Magister Hukum Bisnis Universitas Nimbul Khaldun, Kota Bogor. Baik, kita akan membahas tentang regulasi, tapi tentu saja dengan waktu yang ada tidak memungkinkan ya kita bahas secara keseluruhan begitu ya. Tetapi paling tidak saya akan memberikan highlight yang penting terkait bagaimana kedudukan regulasi pengadaan barang dan jasa di BUMN dan BUMD. Mungkin pada webinar-webinar berikutnya kita bisa memperdalam sebetulnya bahasan terkait dengan metodologi yang bisa digunakan, bisa dipakai, bisa diadopsi di BUMN, BUMD. Tapi sekarang mungkin kita akan memperdalam tentang bagaimana regulasi pengadaan BUMD yang berlaku ya dari mulai regulasi ini lahir sampai hari ini. Yang pertama saya ingin jelaskan bahwa sejarah regulasi pengadaan barang jasa pemerintah ini sudah panjang ya. Jadi mungkin yang paling terkenal adalah Perpres 54 tahun 2010 atau mungkin sebelumnya orang mengenal Kepres 80 tahun 2003 ya tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Namun secara regulasi sebetulnya sudah ada sejak tahun 1969 ya. Jadi regulasi pengadaan barang jasa pertama kali diterbitkan pada era pemerintahan Orde Baru di Repelita pertama ya tahun 99, di mana aturan pengadaan barang jasa masih menjadi bagian dari regulasi APBN APBD. Ya, karena itu aturan yang digunakan sebetulnya adalah mengacu kepada pedoman pelaksanaan APBN, gitu ya. Nah, pada Repelita 1 ini aturan pengadaan masih bergabung dengan Kepres nomor 33 tahun 1969. Nah, peraturan ini terbit setiap tahun, ya, mirip dengan Undang-Undang APBN yang hari ini terbit tiap tahun. Ya, jadi secara sederhana regulasi pengadaan pada periode ini nempel pada regulasi APBN yang terbit tiap tahun sampai tahun 76, ya. Di tahun 77 sampai 99, maka kemudian Kepresnya sudah mulai tidak terbit tiap tahun, tetapi terbit ketika memang ada perubahan, gitu ya. Dan perubahan ini terus berlanjut ya, sampai akhirnya terbit Kepres tentang pelaksanaan APBN tahun 99. Ya, jadi kita tahu bahwa ini ada fase terakhir ya dari era regulasi pengadaan barang dan jasa di era Orde Baru, walaupun Orde Baru sebetulnya jatuh di tahun 98, tapi regulasinya sendiri berjalan sampai tahun 99. Karena sebagaimana kita tahu, Undang-Undang Reformasi itu terbit pertamanya 99 ya, walaupun ada beberapa yang tahun 98 seperti Undang-Undang Otonomi Daerah gitu ya, Undang-Undang PT dan seterusnya ada juga yang di tahun 98, tapi khusus untuk pengelolaan keuangan negara khususnya memang terbit di tahun setelahnya ya, tahun 2000
2000, bahkan undang-undangnya baru terbit di tahun 2003 gitu ya. Nah, Perpres pengadaan barang dan jasa pertama kali terbit yang secara mandiri lepas dari lepas dari regulasi pelaksanaan APBN itu adalah Kepres tahun nomor 17 dan nomor 18 tahun 2000. Jadi inilah regulasi pengadaan pertama yang dipisahkan dari regulasi tentang APBN. Ya, ini implikasinya besar untuk pengadaan APBD karena sejak fase ini sebetulnya pengadaan barang jasa negara itu dibagi-bagi ya. Kalau sebelumnya pengadaan pemerintah, BUMN, BUMD, Bank Indonesia semua mengacu kepada aturan yang sama, yaitu Kepres Pedoman Pelaksanaan Anggaran. Tetapi sejak tahun 2000 ini pengadaan barang jasa pemerintah sudah diatur tersendiri ya. Kemudian juga disusul oleh Kepres 80 ya tahun 2003 dengan 6 perubahan, kemudian ada Perpres 54 tahun 2010 dengan 4 perubahan, dan kini ada Kepres 16 tahun 2018 dengan perubahan Perpres nomor 12 tahun 2021 gitu ya. Nah, di sini sebetulnya titik baliknya adalah ketika Perpres nomor 17 tahun 2000 bertransformasi menjadi Undang-Undang Keuangan Negara ya, Undang-Undang 23 2017, Undang-Undang 1 2004, Undang-Undang 15 2004, dan Undang-Undang APBN yang terbit tiap tahun, tetapi regulasi pengadaannya saat itu tidak menjadi undang-undang. Ya, dia tetap di dalam bentuk Kepres. Nah, pada periode ini semestinya pengadaan di BUMN BUMD itu sudah mestinya diatur sendiri, ya. Tetapi sayangnya regulasinya tidak tegas menjelaskan seperti itu. Karena itu khususnya di BUMD terjadi kekosongan sebetulnya. Nah, untuk BUMN ini dari Perpres sebelumnya kemudian mereka mengatur sendiri ya. Jadi banyak dari BUMN mengatur regulasi sendiri, karena itu di BUMN banyak regulasi hari ini yang menggunakan istilah-istilah lama ya. Istilah-istilah tahun 90-an. Di BUMN masih ada ya, seperti pejabat berwenang, RKS ya, rencana kerja dan syarat-syarat dan seterusnya lah. Istilah lelang ya, itu masih banyak di BUMN pakai istilah-istilah itu. Nah, untuk BUMD pada fase ini mengalami kekosongan. Nah, karena kekosongan itu, maka kemudian BUMD diarahkan untuk mengacu kepada Perpres pengadaan barang jasa pemerintah. Ini sebetulnya sejarahnya, kenapa kok BUMD itu lekat sekali dengan Perpres pengadaan barang jasa pemerintah. Bahkan sampai hari ini, sampai saat ini, masih banyak BUMD yang belum move on. Ya, jadi masih pakai Perpres. Padahal sebetulnya aturannya sudah jelas, kalau sekarang sudah ada. Ya, karena ada masa kekosongan yang lama. Begitu ya. Nah, kita lihat di sini lebih jelas. Jadi dari Kepres 69 sampai 94, BUMN, BUMD ini masuk pengadaan barang jasa pemerintah. Artinya pengadaan BUMN, BUMD, dan pengadaan pemerintah itu tidak dibedakan. Perbedaannya terjadi ketika Undang-Undang 22 tahun 99 tentang otonomi daerah terbit. Ya, termasuk BUMD mestinya BUMD itu diatur melalui Perda BUMD-nya, bagaimana regulasi pengadaannya diatur. Tetapi pada saat itu jarang sekali yang mengatur pengadaan BUMD ya. Karena kekosongan itu ya, saya sampaikan tadi bahwa BUMD akhirnya mengacu kepada pengadaan barang jasa pemerintah. Bahkan sampai saat ini masih banyak ya. Nah, ini transformasi di Kepres 18 pengadaan pemerintah untuk BUMN BUMD tetap ke Perpres. Kalau pengadaan investasi yang anggarannya ada di pemerintah, begitu ya. Kemudian di fase berikutnya berubah terus, sampai sekarang sudah tidak ada lagi BUMN BUMD. Jadi di Perpres terbaru 16 tahun 2018 dan perubahannya sudah tidak ada lagi kata-kata BUMN BUMD investasi. Kenapa? Karena bentuk itu sudah tidak ada lagi. Karena itu sebetulnya kalau kita mau lihat dari sisi regulasi, tidak mungkin hari ini BUMD mengacu kepada Perpres dalam semua kondisi. Ya. Nah, pertanyaannya kalau tidak mengacu ke Perpres, mengacunya ke mana dong? Nah, ini ya acuannya. Maaf, ini Perdir ya, Perdir
Ya, baik. Nah, bagaimana kalau tidak mengacu ke Perpres, terus BUMD yang mengacu kemana? Mari kita lihat urutan tata hukum pengadaan barang dan jasa negara di Indonesia. Yang pertama itu ada, ini hanya memisahkan pengadaan pemerintah dan daerah ya. Saya tidak bicara untuk untuk BUMN, untuk lembaga semi pemerintah, untuk BLU, tidak saya bahas di sini. Jadi ini hanya untuk menjelaskan tentang peraturan pengadaan di BUMD saja dan pemerintah, perbandingannya dengan pemerintah ya. Jadi peraturan pengadaan barang jasa pemerintah yang warna hijau ini ya, ini turunan dari Undang-Undang 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Kenapa bentuknya Perpres? Kenapa tidak PP? Kenapa tidak peraturan pemerintah? Karena uniknya di Undang-Undang 1 tentang perbendaharaan negara itu tidak diamanatkan untuk mengatur peraturan pemerintah tentang pengadaan. Ini agak aneh sebetulnya ya, secara politik hukum anggaran atau keuangan negara, pengadaan barang jasa tidak ada di struktur itu agak aneh sebetulnya ya. Karena tidak ada itulah, maka kemudian lahirlah Perpres pengadaan barang jasa pemerintah. Ya. Di mana di sini ada diatur, ada peraturan pengadaan barang jasa khusus, ada peraturan LKPP ya. Maaf ya. Dan ada PBJ lain-lain ya. Nah, peraturan PBJ khusus itu kan seperti ada pengadaan BLU yang diatur di Perpres dikhususkan gitu ya. Kemudian pengadaan Almatsus di mana di Polri, Alutsista di Kemenhan dan seterusnya. Ya, itu dikecualikan di sini. Tapi yang umumnya pengadaan pemerintah itu mengacu pada Perpres pengadaan barang jasa pemerintah ya, sekarang nomor 16 tahun 2018 dan perubahan terakhirnya 12 2021 dan peraturan LKPP, juknisnya yang diterbitkan oleh LKPP, peraturan LKPP ya. Termasuk peraturan PUPR yang khusus ini ya. Jadi ada Permen PUPR, ada Permen Dikti, ada Permen Han, ada Permen Kapolri dan seterusnya. Ini masuk pengadaan pemerintah. Nah, bagaimana dengan BUMD? Kita lihat sebelah kanan. Jadi BUMD ini adalah turunannya dari Undang-Undang Pemerintah Daerah. Jadi undang-undangnya beda yang menjadi konsideran. Ya. Nah, Undang-Undang Pemerintah Daerah ini menurunkan PP BUMD nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD. Pada pasal 91 junto pasal 93 maka dinyatakan bahwa kepala daerah wajib membuat aturan pengadaan barang jasa BUMD dan direksi wajib menyusun SOP pengadaan barang jasa untuk BUMD yang dipimpinnya. Dari sini jelas bahwa Perpres, peraturan LKPP, peraturan PUPR ya dan lain-lainnya yang merupakan ekosistem pengadaan barang jasa pemerintah itu bukan peraturan yang jadi pedoman untuk BUMD. BUMD harus berpedoman kepada aturan hukumnya sendiri, yaitu Undang-Undang Pemda, turunannya PP 54 2017 tentang BUMD, turunannya adalah peraturan kepala daerah tentang pengadaan barang dan jasa, dan dari situ maka tiap BUMD harus menyusun peraturan direksi sendiri. Bagaimana kalau pertanyaan, boleh nggak Pak kami ikut Perpres dan peraturan LKPP? Jawabannya tidak boleh. Tapi kalau kami ngatur sendiri, tapi aturannya kami copy paste dari peraturan pemerintah Perpres dan dari peraturan LKPP, boleh tidak? Kalau itu masih boleh. Cuman pertanyaannya apakah cocok caranya seperti itu? Ya, karena jelas Perpres didesain untuk pengadaan di KLPD, di pemerintah, bukan di BUMD. Ya, jadi intinya apapun kondisinya, apapun isinya, BUMD harus punya aturan sendiri. Ya, baik dari mulai peraturan kepala daerah maupun SOP peraturan direksi. Baik, sampai sini ada yang tanyakan sebelum kita masuk ke yang lebih teknis sedikit? Baik, kalau tidak saya lanjutkan dulu ini ya, ini yang BUMN. Ya, untuk BUMN turunannya dari Undang-Undang BUMN. Ya, kemudian ada peraturan pemerintah ya tentang pelimpahan keuangan BUMN ya. Nah, barulah dari sana jadi bagian regulasi pengadaan BUMN ini bagian dari
regulasi atau aturan atau hukum tentang pengelolaan keuangan di BUMN. Barulah terbit ya. Ada peraturan BUMN nomor 5 tahun 2008, nomor 15 tahun 2012, nomor 3 tahun 2014, dan nomor 8 tahun 2019. Kalau tidak salah ada juga yang baru ya, tahun 2022, tapi tidak spesifik untuk pengadaan. Dan selanjutnya, peraturan Menteri BUMN ini mengamanatkan kepada direksi BUMN untuk mengatur SOP pengadaan barang jasa di masing-masing BUMN. Nah, itulah sebetulnya akhir dari dari konstelasi regulasi pengadaan yang sebelumnya tidak jelas ya, karena seolah-olah semuanya jadi harus ke Perpres. Sejak tahun 2017 sudah clear bahwa BUMD harus mengatur aturannya sendiri, baik melalui peraturan kepala daerah maupun melalui SOP. Ya, baik, sampai sini ada yang tanyakan sebelum kita maju ke sesi berikutnya yang membahas tentang filsafat pengadaan. Ada di chatting Pak Nandang, cuman berkaitan dengan e-prox, nggak apa-apa ya? Baik, apakah ada bacakan. format SDP untuk ya? Ada ya. Jadi untuk e-prox disediakan SDP-nya ya. SDP-nya walaupun sebetulnya SDP pengadaan e-prox itu tidak seperti di pemerintah ya. Harus di dalam satu format, satu bentuk ya. Kalau untuk BUMD sebetulnya tidak demikian. Jadi boleh bervariasi. Tetapi kalau memang kebingungan, kesulitan untuk menyusun SDP-nya, maka kami akan bantu untuk menyusunkan SDP-nya. Jadi kami sendiri punya standar SDP-nya. Begitu ya. Baik, kalau tidak ada saya lanjutkan. Nah, kemudian kita belajar filsafat pengadaan. Kenapa saya jelaskan ini? Supaya Bapak Ibu tidak terjebak pada prosedur atau metodologi yang ada di Perpres. Jadi seolah-olah metode atau prosedur atau pengaturan yang ada di Perpres atau Perlem LKPP itu sesuatu yang given, sesuatu yang pasti, sesuatu yang harus selalu diikuti oleh BUMD. Tidak demikian, ya, karena sebetulnya pengadaan itu LKPP sendiri, Perpres sendiri kan berubah-berubah aturannya. Jadi tidak ada regulasi yang given sudah pasti gitu ya. Yang given sudah pasti ya kitab suci saja. Tetapi kalau aturan itu ya bisa berubah dan bisa bervariasi. Jadi ilmu pengadaan itu tidak sama dengan Perpres. Ilmu pengadaan barang jasa itu jauh lebih luas daripada Perpres. Karena itu yang harus kita pahami adalah ilmu pengadaannya, konsep pengadaannya, bukan pasal-pasal di Perpres. Ya. Nah, apa filsafat pengadaan? Pada prinsipnya, pengadaan itu bermuara kepada nilai atau normanya, ya. Itu yang di dalam pengadaan barang jasa pemerintah disebut dengan prinsip pengadaan. Jadi, muara pengadaan itu harus pada prinsip efektif dan efisien. Jadi, BUMD boleh mengatur bagaimanapun, bebas, silahkan diatur sebebas-bebasnya, tetapi di dalam koridor efektif dan efisien. Begitu ya. Jadi tidak harus sama dengan Perpres. Nah, nilai ini sebetulnya juga yang disampaikan oleh LKPP di dalam rekomendasinya. Bahkan untuk pengadaan BLU di dalam surat edaran Kepala LKPP tahun 2019 menjelaskan di dalam menyusun peraturan BLU hanya perlu memperhatikan prinsip efektif, efisien, dan best practice pengadaan. Kondisi yang sama berlaku untuk BUMN, BUMD. Di dalam mengatur regulasi pengadaannya harus berpedoman kepada prinsip efektif, efisien, dan best practice yang ada. Artinya best practice itu tidak ngaco ya. Jadi emang metode itu dikenal di dalam dunia pengadaan, gitu ya. Nah, karena itu maka di dalam menyusun regulasi pastikan batasannya adalah efektif, efisien. Sisanya silakan, tidak perlu harus sama dengan Perpres. Berbeda dengan Perpres pun boleh. Ya, ada yang bertanya, Pak, boleh nggak mengatur peraturan di BUMD yang bertentangan dengan Perpres? Pertanyaan itu kurang cocok, ya, karena tidak akan ada pertentangan dengan Perpres. Kenapa tidak akan ada dengan Perpres? Karena dia berada dalam ekosistem yang berbeda.
Contoh, di BUMD kan banyak pengadaan langsung sampai dengan 500 juta. Terus bisa nggak dibandingkan dengan Perpres? Ya tentu tidak, karena Perpres mengatur pemerintah. Ya, ini mengatur BUMD. Tidak bisa dibandingkan seolah-olah ada aturan yang bertentangan begitu ya. Sepanjang jadi tidak ada bertentangan. Kenapa ya? Karena tidak perlu dibandingkan begitu ya. Yang penting dia di dalam koridor efektif dan efisien. Nah, ini dia. Jadi untuk penyusunan perdir di BUMN BUMD sebetulnya yang perlu diperhatikan adalah beberapa hal ini ya. Yang pertama, untuk mengatur pengadaan, pahami dulu profil pengadaan BUMD-nya ya. Jadi saya pernah ditanya umpamanya untuk trading gitu ya di Pasar Jaya dulu. Pak, kalau saya beli barang malam hari kemudian dijual pagi harinya, terus nyusun HPS-nya gimana? Nyusun KAK-nya gimana? Ya, kalau kita berpegang teguh kepada pengadaan barang jasa pemerintah yang kondisi itu tidak ada, kita tidak akan menemukan jawabannya. Bahkan kemarin saya ditanya oleh sebuah BUMN, Pak Nandang, saya mau tanya, saya mau pengadaan komoditi emas, terus metode pengadaannya apa? Sedangkan komoditi emas itu kan berubah setiap waktu, ya hitungannya harian berubah. Ya, maka kita mengenal ada istilah commodity procurement, yang ilmunya tidak ada di ilmu pengadaan barang jasa pemerintah. Ya, demikian juga untuk proyek. Ya, jadi saya pernah jadi konsultan di Waskita. Proyeknya ada di Kalimantan. Terus organisasi pengadaannya bagaimana, Pak? Sedangkan bagian pengadaannya ada di Jakarta. Ya, kalau kita pakai terminologi pengadaan pemerintah juga susah jawabannya, begitu ya. Karena itu sebetulnya untuk pengadaan di BUMD, pahami dulu profil PBJ ada di BUMD tadi. Apakah dia komoditi, apakah dia rutin, apakah dia banyaknya barang, apakah dia banyaknya konstruksi, apakah dia tidak ada pengadaan selain barang habis pakai, seperti di BUMD perhotelan. Pengadaan dia hanya untuk hospitality, ya, untuk apa namanya? Untuk pelayanan hotel. Tidak ada pengadaan konstruksi, tidak ada pengadaan macam-macam. Tentu saja regulasi yang diatur harus sesuai dengan bisnisnya itu. Yang kedua tentu saja tadi ya, prinsip pengadaan efektif, efisien, ya, dan tambah lagi ada transparansi, ya, termasuk bersaing dan seterusnya. Yang selanjutnya adalah etika PBJ, GCG-nya, ya, tidak boleh ada konflik kepentingan. Ya, jadi setiap orang harus punya menjalankan tugas dengan independen, dengan mandiri, ya, tidak boleh bertemu dengan calon penyedia ketika tender dan seterusnya dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah best practice pengadaan BUMD, ya. Nah, keseluruhan ini harus disusun di dalam ekosistem hukum dan regulasi BUMD, bukan ekosistem dan regulasinya pengadaan pemerintah. Karena BUMD ekosistem regulasinya ya Undang-Undang Pemda, PP 54 dan peraturan kepala daerah. Itu saja ya. Dan Perpres pengadaan barang jasa pemerintah bukan ekosistem pengadaan BUMD. Kalau Bapak Ibu mau mengambil best practice di sana tentu saja boleh ya. Tapi dengan serta-merta menyandarkan diri pada Perpres itu tidak boleh ya, karena Perpres bukan untuk BUMN BUMD. Ya, ini juga sama harus diperhatikan. Jadi untuk penyusun perdir ya kita harus tahu visi misi organisasi. Ada organisasi yang banyak penyimpangan ya otomatis regulasinya harus ketat. Tapi ada organisasi yang bisnisnya pengen cepat maju, pertumbuhannya pengen cepat, mengejar, begitu ya. Maka aturan pengadaannya harus lebih mudah, ya, harus lebih ringan prosedurnya supaya bisa berjalan dengan cepat, begitu ya. Ada juga organisasi yang nilainya besar-besar, oh berarti aturannya harus advance, harus lengkap, harus detail, karena anggarannya besar sampai ratusan M, sampai puluhan M. Ada PDAM yang kecil sekali. Ya regulasinya cukup 3 lembar saja, ya. Tidak perlu regulasinya sampai 85 lembar seperti Perpres, 87 lembar seperti Perpres dengan lampiran yang ribuan halaman. Tapi kan PDAM kecil, Pak, kami mau mengatur pengadaan cuma 3 lembar saja, boleh, silakan 3 lembar. Tapi kalau BUMN besar, ya bisa jadi ada juknisnya, ada perdirnya, ada juknisnya, ada SOP-nya, ada standar dokumennya, gitu ya. Karena pengadaannya besar, BUMN bisa triliunan, ya.
Karena itu mengaturnya tidak bisa copy paste semua pakai Perpres ya. Ya, ini BUMN pun sama ya. Ada produksi barang dan jasa seperti PDAM kan memproduksi jasa produksi air ya. Kemudian ada trading seperti tadi Pasar Jaya gitu ya, ataupun station. Tapi juga ada kontraktor seperti Waskita ya, Nindya Karya dan seterusnya ya, atau Jakpro kalau di BUMD. Nah, masing-masing BUMD dengan karakteristik ini berbeda-beda ya. Atau bahkan ada organisasi pariwisata ya, BUMD pariwisata. Jadi mengelola pariwisata. Pengadaannya ya kebutuhan untuk menunjang pariwisata. Tentu saja aturan pengadaannya beda dengan BUMD yang kontraktor atau beda juga dengan PDAM. Ya. Seperti itu. Jadi, di dalam menyusun peraturan itu harus disesuaikan dengan jenisnya. Baik, selanjutnya ini adalah organisasi ya. Ini pun sama, latah di BUMD banyak yang karena di pemerintah ada PA-KPA, kemudian diatur PKPA. Ada PPK, kemudian diatur ada PPK, ada UKPBJ, ada Pokja, ikut pemerintah. Padahal sebetulnya tidak demikian ya. Di BUMD itu tidak ada PA-KPA. Ya. Coba tunjukkan ke saya di BUMD mana atau di BUMN mana yang ada PA-KPA. Pasti jawabannya tidak ada. Yang ada adalah direksi. Aturan pengadaannya sebenarnya yang menyebut direksi itu sebagai PA, direktur bidang sebagai KPA. Padahal regulasi di atasnya, aturan di atasnya di Undang-Undang 1 tahun 2004 atau di PP tentang pengelolaan keuangan daerah, ya tidak ada PDAM sebagai PA-KPA. Termasuk PPK. Jadi kalau tugas menyusun perencanaan dan melaksanakan kontraknya dilakukan oleh manajer, umpamanya di situ ada manajer teknik, ya manajer teknik itu tidak perlu disebut sebagai PPK. Sebut saja manajer teknik punya tupoksi menyusun perencanaan untuk pengadaan konstruksi dan dia akan berkontrak, menandatangani kontrak untuk pengadaan konstruksi di PDAM. Sebut saja nama aslinya. Atau manajer distribusi atau manajer perlengkapan, tidak perlu ada istilah PPK. Ya. Termasuk juga istilah Pokja. Ada ULP di PDAM sebutnya Pokja. Padahal cuma satu panitia cuma satu. Ya tidak perlu sebut Pokja. Di pemerintah disebut Pokja karena banyak tim, Pokja 1, Pokja 2, Pokja 3 begitu. Kalau cuma satu ya sebut saja panitia pemilihan atau panitia pengadaan ya. Ini karena latah ya, banyak di PDAM atau di BUMD jadi mirip-mirip dengan pemerintah padahal sebetulnya tidak perlu seperti itu. Ya. Nah, di pemerintah secara teori kan ada organisasi pengadaan itu yang fungsional ya. Seperti di pemerintah ini fungsional. Jadi Pokja ULP ini jabatan fungsional pengadaan. Tetapi juga ada struktural ya. Kalau di pemerintah kepala bidang atau kepala dinas itu sebagai PPK itu struktural. Ya, tetapi juga ada kombinasi ya. Ada sebagian fungsional, ada sebagian struktural. Ya, di pemerintah sebenarnya kombinasi ya. Dan kalau di PU ini fungsional karena PPK pun fungsional kalau di PU. Nah, ada juga outsourcing atau di dalam bahasa pemerintah disebut dengan agen pengadaan. Nah, di PDAM bentuk organisasi mana yang cocok? Ya tentu saja harus disesuaikan ya. Tapi saran saya sih tidak perlu fungsional. Baiknya struktural saja. Ya dan fungsional untuk ULP, tapi jangan ad hoc ya. Karena panitia pengadaan di PDAM masih ad hoc. Kecuali yang pengadaannya sedikit. Jarang-jarang, itu silakan ad hoc. Tapi kalau pengadaannya banyak, rutin setiap waktu, tapi panitia pengadaannya ad hoc, nah ini menurut saya tidak tepat. Karena pasti akan menimbulkan masalah. Tapi kalau PDAM ada kan pengadaannya seumur-umur ya pengadaan langsung saja. Ya sudah, berarti tunjuk saja satu pejabat pengadaan yang permanen karena dia akan mengeksekusi. Baru kalau ada tender dibikin panitia sementara, setelah tender selesai bubar lagi karena tendernya jarang. Tapi kalau tendernya setahun itu ada ratusan, ya tidak mungkin pakai ad hoc. Aneh kalau pakai ad hoc, ya. Ya, ini untuk perencanaan. Jadi sebetulnya perencanaan pun bisa diatur berbeda ya dengan Perpres ya. Walaupun sekarang Perpres pun mengaturnya sudah lengkap ya. Kalaupun normanya diambil sebenarnya nggak ada masalah.
Tapi pada prinsipnya perencanaan itu ya yang pertama menentukan barang dan jasa, yang kedua menentukan lingkup atau karakteristik barang dan jasa. Untuk barang, karakter itu disebut dengan spek. Untuk jasa disebut dengan KAK. Ya, cuman kadang-kadang di BUMD karena ikut pemerintah, speknya disusun, KAK-nya disusun. Padahal untuk pengadaan barang sebenarnya tidak perlu KAK. Ya, ini contoh saja. Ya, jadi perencanaan sebetulnya ya hakikatnya hanya dua saja di BUMD. Yang pertama adalah spek atau KAK, yang kedua RAB. Ya sudah itu saja. Ya. Dan kalau Bapak Ibu menyediakan template, sebenarnya pengadaan itu mudah ya, tinggal diisi saja template sesuai dengan jenis pengadaannya. Selanjutnya ini adalah metode pemilihan. Jadi Bapak Ibu mungkin yang dikenalnya ya, ada tender, ada pengadaan langsung, ada penunjukan langsung, ada swakelola dan seterusnya. Padahal secara filosofis pemilihan penyedia itu hanya 4 ini ya. Yang pertama sendiri, artinya dikerjakan sendiri kebutuhan kita, tidak perlu pengadaan ke pihak lain. Di dalam bahasa purchasing itu adalah make or buy. Membeli, membuat atau membeli. Ketika kita bisa mengerjakan sendiri ya kita bikin sendiri, ya make, atau dalam bahasa Indonesia adalah kerjakan sendiri. Ketika tidak bisa, maka kita akan lakukan pengadaan keluar. Nah, pengadaan keluar ini ada yang disebut dengan membeli. Jadi cash and carry ya, seperti kita membeli barang saja, datang ke toko, beli cash and carry, barangnya ambil, kemudian bayar, selesai. Nah, di pengadaan pemerintah, yang pembelian seperti ini disebut dengan pembelian langsung. Ya. Nah, baru ada kemudian ada negosiasi. Negosiasi itu membeli kepada satu pihak, ya, atau dua atau lebih, tetapi dilakukan dengan cara negosiasi. Dalam pengadaan pemerintah, ini yang disebut dengan pengadaan langsung dan penunjukan langsung. Ya, itu negosiasi. Dan terakhir kompetisi. Ini yang disebut dengan tender. Nah, dari 4 ini bisa banyak turunannya. Tender bisa tender umum, tender terbatas, tender cepat. Ya, bahkan ada istilah tender dengan undangan, misalnya pemilihan langsung kalau di BUMN gitu ya. Jadi dia bukan terbatas, pemilihan langsung itu tender dengan mengundang, tetapi bukan untuk kondisi tertentu atau bukan karena penyediaan yang terbatas, tetapi karena nilainya memang tidak terlalu besar, gitu ya. Nah, kompetisi juga bisa dengan reverse auction, ya, auction yang di dunia swasta sudah banyak dikenal. Pembelian juga sekarang berkembang dengan pembelian digital atau e-marketplace atau e-purchasing dan seterusnya. Jadi di pemerintah sendiri disebut dengan swakelola begitu ya. Jadi sebenarnya dari 4 metode ini bisa berkembang dan bisa juga bercampur ya. Jadi ada negosiasi kompetisi, artinya ada tender tetapi di negosiasi. Ini di BUMN banyak. Jadi tender tapi pemenangnya di negosiasi. Di pemerintah tidak ada yang begitu, tapi di BUMN banyak dilakukan seperti itu. Ya. Kemudian terakhir, ini terkait dengan kontrak, yang hakikatnya sebetulnya ada 2 ya. Kontrak pengadaan, artinya kontrak pengadaan itu butuh dokumen kontrak, di mana proses kontraknya ada pengendalian, seperti kontrak konstruksi, jasa konsultan, dan seterusnya. Tapi juga ada kontrak yang sebetulnya cash and carry, ya, seperti pengadaan jasa lainnya, pengadaan barang. Nah ini dokumen kontraknya beda sebenarnya. Ya, dan terakhir kontrak itu hakikatnya ada 2, lamsam dan satuan, dan sisanya hanya gabungan saja. Karena itu dalam best practice sebetulnya bukan hanya lamsam, satuan, ada turnkey begitu ya, ada EPC, ada cost plus fee, ada kontrak labor, material dan seterusnya. Jadi banyak sekali variasinya. Gitu ya. Dan ini sebenarnya bisa diadopsi oleh BUMN BUMD. Walaupun istilah-istilah tadi tidak ada di pengadaan pemerintah. Baik, mungkin sampai di sini kita silakan untuk berdiskusi. Mohon maaf kalau agak kecepatan. Silakan kalau ada yang tanyakan, Bapak Ibu sekalian. Silakan raise hand atau langsung dibuka mic-nya. Baik, kalau tidak ada saya bacakan ya.
dari Pak Dwi Pak Aprianur ya, kami tunggu Pak agenda selanjutnya untuk penyusunan perdir dan SOP PBJ. Terima kasih ya. Jadi sebetulnya kalau memang BIMTEK yang sebenarnya ya, yang Bapak Ibu kemudian jadi bisa menyusun perdir SOP, memang BIMTEK-nya minimal 2 hari ya. Kalau ini memang saya hanya menjelaskan konsep-konsepnya saja karena waktunya hanya 1 jam ya. Jadi kita selesai di jam 4 begitu. Jadi memang tidak memungkinkan. Tetapi secara gambaran mungkin Bapak Ibu bisa menangkap ya gambaran besarnya. Jadi nanti silakan diatur mungkin ya nanti dengan Pak Agung. Izin untuk Permen BUMN tentang PBJ ada yang update mengikuti per tahun ini Pak di bulan Maret. Betul, saya sampaikan tadi ya, sudah ada di tahun 2023, betul, sudah ada ya. Sudah ada yang terbaru setahu saya masih gabung ya, tidak hanya PBJ. Tapi mungkin saya cek lagi, jangan-jangan memang sudah ada yang BUMN yang betul-betul mengatur PBJ di tahun 2023 ini. Apakah materinya bisa ya nanti ke Pak Agung ya kalau materi. Untuk penyusunan perdir, apakah boleh ikut peraturan pemerintah untuk PDAM, Pak? Ya, saya sampaikan tadi sudah jelas ya. Jadi kalau serta-merta ikut Perpres tentu tidak boleh. Tetapi kalau perdir Bapak tanda kutip meniru Perpres, secara regulasi boleh. Tetapi secara manajemen apakah cocok? Karena itu kalau saran saya, silakan mengambil apa yang bisa diambil di Perpres, tapi tidak copy paste. Ya, jadi banyak masalah-masalah ya yang terjadi, termasuk yang kasus besar gitu ya. Ketika saya datang ternyata perdirnya ya hanya Perpres, kemudian diotak-atik saja, diedit gitu ya. Jadi draftnya Perpres, tapi diedit-edit saja tanpa memahami substansinya gitu ya, tanpa memahami karakteristik bisnisnya. Nah ini akan repot karena banyak kondisi yang ternyata di Perpres nggak ada. Dan silakannya BUMD, PDAM yang copy Perpres, yang dikopi cuma Perpresnya saja, juknisnya tidak dikopi. SPSE-nya tidak dikopi. Jadi kalau Bapak mau, saya mau copy paste pemerintah aja Pak, silahkan. Ya, walaupun tidak 100% fit, tapi tetap bisa jalan. Tapi Perpresnya Bapak copy, Perlem LKPP-nya Bapak copy, SPSE-nya Bapak copy. Karena di pengadaan pemerintah itu satu paket. Perpresnya, peraturan LKPP-nya yang menjadi juknis, dan SPSE-nya satu paket. Nah, kalau Bapak hanya mengambil Perpresnya saja, Bapak hanya mengambil 10%-nya saja dari regulasi pengadaan barang jasa pemerintah. Ya, dan ini jadi masalah, ya. Ini yang banyak terjadi yang kami alami ya. Jadi banyak bermasalah karena SOP-nya tidak ada. Ini perdirnya Pak copy paste, terus katanya SOP-nya gimana? Terus alur prosesnya gimana? Nah, ini jadi masalah ya. Kemudian meneruskan pertanyaan dari Pak Uli ya, kalau IT ini punya nilai komersil, ada biaya lain setelah kami bergabung ya. Jadi kalau Bapak Ibu pakai aplikasi ini, kemudian ada biaya maintenance ya. Ada biaya server, biaya maintenance, kemudian biaya update dan lain-lainnya ya. Nanti untuk ininya bisa langsung komunikasi dengan Pak Rasiban. Kedua, apakah di seluruh penyedia yang terverifikasi dapat dilihat dan kami dapat melihat penyedia dari PDAM lain yang bergabung? Bisa ya. Jadi Bapak bisa melihat database seluruh PDAM dan Bapak kalau berminat bisa narik data itu ya dan menjadi database di perusahaan Bapak gitu ya atau di sistem IPROK yang nanti Bapak miliki. Kemudian ketiga di mana bisa melihat pelaku pengadaan? Ya di Vendoriza ya, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Rasiban. Di situ ada list daftar penyedia-penyedia yang sudah tergabung dengan aplikasi IPROX yang kami kembangkan. Untuk anggaran pemerintah yaitu penyertaan modal, apakah pakai aturan pemerintah atau pakai perdir PBJ? Pakai perdir PBJ jelas sejak dulu ya. Jadi filosofinya aturan pengadaan itu mengacu kepada pemilik uang terakhir. Kalau uang terakhirnya ada di APBN ikut Perpres. Kalau uang terakhirnya ada di BUMD ikut aturan BUMD. Kalau uang terakhirnya ada di saya ikut aturan saya ya. Karena saya juga dibayar BUMD, dibayar pemerintah. Ya, saya kemarin ngajar di pemerintah dibayar pakai APBD itu. Tapi uang itu kalau saya belanjakan ya gimana saya karena uang itu sudah jadi milik saya. Jadi aturan pengadaan mengacu kepada pemilik uang terakhir. Sayangnya di Perpres tidak dibilang begitu. Bahasanya adalah pembiayaannya bersumber dari APBN APBD.
Itu artinya uang ke posisi akhirnya ada di APBN APBD. Ya. Itu dijelaskan oleh penyusun Perpres langsung ya, almarhum Pak Jamaluddin Abu Bakar atau Pak Deden ya, salah satu the founding father regulasi pengadaan di Indonesia ya. Beliau terakhir sebagai staf ahli menteri dan deputi bidang hukum di LKPP. Jadi sebetulnya penyertaan modal ya, ketika uangnya sudah masuk ke kas PDAM, maka aturan yang digunakan aturan PDAM. Ini sudah puluhan ya, zaman saya di LKPP saja sudah puluhan kali menerbitkan surat ini ke PDAM. Penyertaan modal ikut aturan PDAM. Yang bikin kisruh kadang-kadang auditor atau inspektorat atau APH yang bilang ini kan uang negara. Nah ini yang bikin kisruh. Padahal uang negara itu berbeda konsepnya antara uang negara dalam perspektif pidana dengan perspektif administrasi pengelolaan. Jadi uang negara dalam perspektif pengelolaan keuangan negara itu dipisahkan BUMN BUMD. Dalam terminologi pidana dia satu kesatuan hukum. Artinya kalau Bapak nyuri uang, pejabat pemerintah nyuri uang negara, nyuri uang perusahaannya, uang instansinya, BUMN nyuri uang instansinya, dia pidana. Bahkan swasta pun kalau ngambil uang negara dengan cara tidak patut, dia korupsi. Gitu ya. Siapapun itu terminologinya pidana. Jadi dalam konteks pidana tidak dibedakan apakah ini pemerintah, apakah ini BUMN, apakah ini BUMD, semua sama, pidana korupsi kalau ngambil uang itu. Tapi kalau pengelolaannya ya tidak. Pengelolaannya masing-masing. Dan aturannya ya masing-masing. Bapak Ibu kalau tahu pengadaan barang jasa negara di Indonesia itu luar biasa banyaknya. Di pengadaan pemerintah sendiri yang namanya BLU sudah dipisahkan. Yang namanya Al-Matsud Alutsista dipisahkan. Yang namanya lembaga semi pemerintah seperti KONI dipisahkan. Yang namanya BUMN, BUMD dipisahkan. Yang namanya perguruan tinggi negeri dipisahkan. Jadi banyak sekali ya rezim pengadaan ini. Dan yang mengacu kepada Perpres pemerintah hanya belanja yang ada di DIPA DPA. Ya, yang ada di DIPA DPA Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah. Ya, dengan itu tegas saya sampaikan penyertaan modal masuk uangnya ke kas PDAM ikut peraturan pengadaan PDAM, tidak ke Perpres. Ya, saya sampaikan tadi politik hukumnya tidak ada kondisi saat ini PDAM pengadaannya pakai Perpres itu tidak mungkin terjadi. Karena tidak mungkin bisa dilakukan. Di Pemda tidak ada PA-KPA, tidak punya nomenklatur KLPD dan seterusnya. Jadi banyak sekali alasan sehingga tidak mungkin BUMD, PDAM pakai Perpres. Kecuali kalau nyomot Perpres dijadikan aturan sendiri itu lain hal ya. Tetapi kalau serta-merta keseluruhan ikut Perpres pengadaan pemerintah dan peraturan LKPP itu tidak mungkin. Apakah perlu di BUMD mau sertifikat kompetensi untuk syarat sertifikasi di BUMD tidak ada yang ngatur kecuali kalau Bapak Ibu ngatur. Di BUMN saja tidak ada aturan itu. Jadi kalau Bapak Ibu tidak punya staf yang tidak punya sertifikat pengadaan BUMD ya jangan ngatur, jadi bunuh diri. Ya, atur saja bahwa syaratnya adalah mengikuti sosialisasi peraturan direksi. Jadi pengalaman saya ada tiga pilihan untuk BUMD. Yang pertama sertifikasi pengadaan barang jasa pemerintah, sertifikasi ahli pengadaan barang jasa baik pemerintah, profesi atau internasional. Silakan dipilih. Ya, tapi ini biayanya besar untuk PDAM menengah dan kecil hampir sulit lah ya meluluskan timnya semua dengan 3 sertifikat tadi ya, internasional, profesi pengadaan ya, atau sertifikasi pengadaan barang jasa pemerintah. Yang kedua itu dengan asesmen personal, jadi asesmen mandiri. Jadi PDAM bikin pelatihan sendiri, kemudian ada asesmen sendiri oleh lembaga pelatihan. Dan terakhir adalah ikut sosialisasi saja. Jadi tidak perlu disyaratkan ada sertifikat keahlian, gitu ya. Ini penjelasannya panjang ya, cuman karena menghemat waktu, jadi mungkin saya tidak jelaskan terlalu panjang untuk sertifikat. Tapi intinya tidak perlu disyaratkan kewajiban itu. Kecuali Bapak memang punya staf yang banyak, gitu ya. Tapi jangan sampai disyaratkan malah jadi membelenggu dan malah jadi masalah. Ini sudah dijawab ya, yang pertanyaan juga sama tentang sertifikat. Nah, ini mungkin ini ya, kami sedang menginisiasi sebetulnya mendirikan LSP untuk pengadaan barang jasa BUMN, BUMD.
Cuman ternyata mendirikan LSP persyaratan administrasinya lama ya. Jadi sampai setahun ini kami masih bergelut dengan administrasi, dan ya ini yang saya sayangkan ya, birokrasi kita ini menyulitkan ya. Dan mohon maaf, tingkat korupsinya pun kalau tidak nyuap tidak jalan ya. Ini harus jadi PR kita ya, bersama, prihatin lah gitu ya. Saya juga mantan PNS jadi sering mengelus dada. Tapi saya sendiri tidak mau memberi atau menyuap begitu ya. Karena ya malu lah kita aktif di bidang pengadaan, bicaranya ideal, tapi dalam prakteknya tidak ideal, kan memalukan ya. Tapi mudah-mudahan lah ke depan kalau nanti bisa terlaksana, nanti BUMN BUMD bisa mengambil sertifikasi pengadaan barang jasa di LSP pengadaan BUMN BUMD. Mungkin itu Pak Agung. Kalau silakan kalau terakhir. Ada yang mau bertanya Pak Irham, silakan Silakan. Pak Irham bertanya langsung. Ya, halo. Halo, silakan Kedengaran? Pak. Ya. Oke, terima kasih atas kesempatannya, Mas Agung, Pak Nandang. Ya, saya dengan Irham Pak dari PDAM Kabupaten Bombana. Baik. Yang pertama, Mas Nandang, mungkin bisa ada sedikit gambaran seperti apa kebijakan pengadaan barang jasa BUMD dengan adanya RUU pengadaan barang jasa publik, karena ini kayaknya sesuatu hal yang baru. Itu ke depannya nanti seperti apa kebijakannya, Mas. Terus yang kedua, sedikit tadi mengenai kompetensi, apakah di BUMD harus ada sertifikat kompetensi? Kalau yang saya pahami, berdasarkan SKKNI, itu sebenarnya sudah diatur terkait kompetensi pengadaan barang jasa. Ya. Tentunya berbeda dengan yang ada di pemerintah. Kalau yang ada di pemerintah itu pastinya harus ada dari LKPP ya, iya, dari LKPP. Mungkin kalau dari BUMD, karena BUMD itu kan harus memenuhi standar kerja nasional Indonesia (SKKNI). Jadi memang di dalam SKKNI itu sudah ditetapkan terkait dengan bidang pengadaan barang jasa. Ya. Itu. Jadi kalau yang menurut saya kalau wajib tidak wajib, mungkin itu diwajibkan karena SKKNI-nya ada itu melalui keputusan Menaker ya yang ditetapkan. Ya. Itu mungkin Mas yang bisa saya tanyakan ya. Terima kasih atas kesempatannya. Ya. Baik, terima kasih. Yang pertama tentang RUU pengadaan barang jasa publik atau pengadaan barang jasa negara, saya memang tidak update lagi ya. Tetapi kalau yang konsep 2015 kebetulan saya yang diminta oleh DPD RI waktu itu. Jadi karena saya tidak diizinkan oleh Kepala LKPP untuk menjadi tim ahli, akhirnya saya membentuk tim ahli di IAPI ya. Jadi saya namanya tidak tercantum, tapi sebenarnya saya yang diminta secara personal oleh DPD RI waktu itu. Tapi saya yang tidak disahkan ya. Dalam setting itu BUMD, BUMN masuk dalam Undang-Undang Barang Jasa Negara. Nah, yang undang-undang sekarang saya tidak update, jadi tidak tahu, saya tidak bisa komentar lebih banyak. Tetapi kalau secara normatif, ya mestinya undang-undang itu mencangkup semua pengadaan barang jasa yang uangnya bersumber dari keuangan negara, ya baik dipisahkan maupun APBN, APBD. Kemudian untuk kewajiban sebetulnya SKKNI bukan mewajibkan, itu hanya pedoman saja ya. Dan yang SKKNI yang sertifikasi pengadaan barang jasa yang diinisiasi oleh IAPI gitu ya, sebetulnya saya sendiri yang mendirikan dan memproses itu ya dengan kawan-kawan di IAPI waktu itu. Akhirnya lahirlah ada Certified Procurement Officer, Certified CMS gitu ya dan seterusnya gitu ya. Saya yang termasuk yang mendirikan LSP itu dan memproses, termasuk membuat SKKNI-nya ya, tim yang ada di IAPI, di DPP IAPI waktu itu. Jadi sebetulnya yang mewajibkan ya harus undang-undang ya. Karena kalau kompetensinya diwajibkan ya di PDAM semua kompetensinya banyak ya. Dari mulai direksi, bagian keuangan, bendahara, SPI dan semuanya jadi harus bersertifikat. Gitu. Saya pikir tidak diwajibkan ya dalam konteks SKKNI-nya. Kemenaker itu tidak mengatur itu, hanya mengatur bahwa SKKNI standarnya untuk pengadaan ini ya, tapi bukan wajib semua harus bersertifikat. Ya, jadi ada beberapa profesi yang wajib punya sertifikasi, ada yang jadi kewajiban profesi itu macam-macam pengaturannya ya.
Dan biasanya yang mewajibkan itu yang diatur oleh undang-undang seperti insinyur, advokat, kemudian notaris, kemudian apoteker, kemudian insinyur dan seterusnya. Tapi sebenarnya pengadaan itu bahkan di BUMD, di BUMN sebenarnya pengadaan itu bukan profesi ya, tapi itu tupoksi. Di pemerintah pun sama, bukan profesi, karena itu di pemerintah sebutnya dengan jabatan fungsional. Ya, seperti itu mungkin penjelasannya. Tapi kalaupun ikut lebih baik ya, kalau memungkinkan. Tetapi kita paham di BUMD ya ada keterbatasan anggaran, keterbatasan sumber daya. Ada di suatu BUMD wajib sertifikat pengadaan barang jasa, di organisasinya tidak ada yang punya sertifikat, akhirnya setahun tidak ada pengadaan. Ya, jangan sampai seperti itu terjadi. Tapi kalau untuk Kutim ya, itu luar biasa karena direksi yang dari yang lama fokus sekali sehingga yang punya sertifikat itu bisa 30 orang di PDAM. Ya kalau mereka mempersyaratkan dalam konteks kepentingan internal mereka ya itu bagus ya karena akan menciptakan kompetisi dan motivasi umpamanya. Tapi untuk PDAM yang tidak punya ya itu tidak ada kewajiban kecuali peraturan direksi atau peraturan kepala daerahnya yang mewajibkan. Tetapi secara konsepsinya sebetulnya tidak wajib karena dia bukan, karena di PDAM di pemerintah bukan profesi tapi tupoksi. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, kalau tidak ada saya tutup. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Nanti mudah-mudahan kita bisa bertemu di Zoom berikutnya karena Zoom itu tidak bisa panjang-panjang ya. Kalau panjang-panjang pesertanya jenuh, narasumbernya pun jenuh ya. Jadi kalau yang lama ya memang harus tatap muka. Karena itu untuk Zoom kita bahas-bahas sedikit-sedikit tapi kita banyak diskusi sehingga beberapa hal yang Bapak Ibu ingin pahami bisa terakomodasi. Mungkin itu, terima kasih. Mohon maaf kalau ada penyampaian yang kurang. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Nanda. Baik Bapak dan Ibu semuanya, alhamdulillah kegiatan webinar kita sudah selesai ya, paparan terkait e-procurement BUMN BUMD, kemudian terkait regulasi pengadaan di BUMN BUMD juga sudah kita dengarkan semua dari narasumber. Alhamdulillah semoga apa yang sudah kita ikuti pada kegiatan webinar ini dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu semua dan tentunya dapat diterapkan di tempat kerja masing-masing. Begitu. Baik, sebelum saya tutup kegiatan webinar ini, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan terkait sertifikat ya, terkait e-sertifikat. Silakan Bapak dan Ibu yang berminat untuk e-sertifikat, silakan menghubungi saya kembali, kemudian melakukan transfer sebesar Rp100.000 per orang. Buktinya dikirim ke saya untuk kemudian kita proses e-sertifikatnya seperti itu. Baik, mari kita tutup kegiatan webinar kita pada sore hari ini. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua. Mohon maaf kalau ada kekurangan dalam pelaksanaan webinar kami. Sampai jumpa pada webinar-webinar kami berikutnya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu. Izin saya close untuk Zoom meetingnya.